Assalamualaikum, halo anak-anak, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semangat sekali ya hari ini, ceria-ceria semuanya. Nah, udah siap belajar semua? Wah, bagus sekali semuanya semangat belajar ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tapi coba hari ini siapa yang datangnya paling awal tadi? Wah, Asfar yang datangnya paling awal. Oke, bagus. Jadi karena Asfar yang datangnya paling awal, jadi Asfar yang akan memimpin doa hari ini. Siap Asfar dan teman-teman semuanya? Siap, oke bagus. Oke, silakan Asfar pimpin doanya ya. Alhamdulillah. Oke, berdoa dicukupkan ya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu mau tahu dulu nih, ada yang gak sekolah nggak hari ini? Gak ada, semuanya hadir semua. Wah, hebat, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat ya, nggak ada yang sakit. Semuanya semangat belajar hari ini. Nah, coba sekarang dilihat di sekelilingnya. Meja sama kursinya rapi nggak? Wah, udah rapi semua ya. Tapi coba lihat ada nggak sampah di sekelilingnya. Kalau ada dibuang dulu ya. Biar kita belajarnya enak, nyaman, terbebas dari kotoran sampah. Oke, udah semuanya udah rapi? Udah, wah bagus ya yang piket hari ini menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, untuk selanjutnya juga harus menjalankan tugas piketnya dengan baik juga ya. Pertahankan biar kelas kita bersih, terbebas dari penyakit. Nah, udah siap semuanya belajar? Udah sip. Coba biar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat dulu yuk. Siap semuanya? Oke, Ibu pimpin ya. Tepuk semangat. 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 Wah, tepuk tangan. Semuanya semangat sekali ya hari ini, udah siap belajar. Nah, ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Nah, iya betul. Hari ini kita akan belajar buku tema baru, yaitu buku tema yang kedua. Ada yang tahu judulnya apa? Iya betul, judul buku tema yang kedua ini adalah Kegemaranku. Nah, hari ini kita akan belajar subtema 1, yaitu judulnya Gemar Berolahraga. Nah, kita dimulai dari pembelajaran 1 ya. Udah siap semuanya? Oke, duduk yang rapi ya. Nah, coba sekarang kalian dengarkan Ibu membaca cerita dulu ya. Kalian simak baik-baik. Nanti akan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap semua? Semangat? Oke, bagus sekali. Nah, sekarang simak cerita yang akan Ibu baca ya. Kalian perhatikan bukunya baik-baik di halaman 8. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Ibu baca lagi ya, biar kalian lebih paham. Siap semuanya, dengarkan baik-baik ya. Sore hari, Siti bermain dengan Dayu
Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Terakhir ya, Ibu bacakan satu kali lagi. Setelah ini kalian siap-siap menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Oke, siap semuanya? Sore hari, Siti bermain dengan Dayu dan Lani. Siti bermain lompat tali. Setelah puas bermain, Siti pulang. Sebelum masuk rumah, Siti melepas sandal. Siti meletakkan sandal di rak. Setelah itu, Siti mencuci tangan dan membersihkan diri. Nah, cukup ya anak-anak. Oke. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu nih yang pertama. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu siapa yang bermain lompat tali tadi dalam cerita? Iya, betul. Yang bermain lompat tali dalam cerita tadi yaitu Siti. Wah, pintar sekali ya. Berarti semuanya menyimak apa yang Ibu bacakan tadi. Coba sekarang pertanyaan yang kedua ya. Apa yang dilakukan Siti setelah bermain? Ada yang tahu? Wah, pintar-pintar semua. Iya, betul. Yang dilakukan Siti setelah bermain itu yaitu membersihkan dirinya, mencuci tangan, melepas sandal, kemudian menyimpannya di rak. Ada yang tahu kenapa harus menyimpan sandal di rak? Iya, betul, biar rapi. Nah, biar terlihatnya itu gak berantakan ya anak-anak. Betul. Nah, kemudian mencuci tangan. Kenapa kita harus mencuci tangan dan membersihkan diri? Ada yang tahu? Iya, agar terhindar dari kuman dan penyakit. Agar kita tidak membawa penyakit dari luar ke dalam rumah. Biar semua keluarga kita itu sehat. Kitanya juga sehat karena selalu mencuci tangan, bersihkan diri ketika habis dari luar. Nah, anak-anak tahu nggak kalau menyimpan sendal di rak, kemudian mencuci tangan, bersihkan diri, nah itu merupakan suatu tata tertib yang harus kita laksanakan. Nah, tata tertib tersebut dibuat oleh orang tua kita atau keluarga kita agar kita semua terhindar dari segala penyakit. Nah, ada yang tahu tata tertib itu apa? Ya, jadi tata tertib itu adalah suatu aturan yang dibuat dan disepakati bersama untuk ditaati, untuk menjaga ketertiban suatu wilayah, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, coba kalau tata tertib di rumah apa aja ya? Ada yang tahu? Nah, contohnya tata tertib di dalam rumah. Nah, misalnya sebelum makan kita harus mencuci tangan, kemudian setelah makan membereskan makanannya, kemudian mencuci piring, membantu orang tua. Nah, kemudian membagi-bagi tugas, kakak menyapu, adik membereskan tempat tidur dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi tata tertib di sekolah. Coba ada yang tahu tata tertib apa yang ada di sekolah? Wah, pintar-pintar ya. Betul, salah satunya yaitu tadi apa? Ya, berdoa sebelum memulai pembelajaran. Itu juga merupakan salah satu tata tertib yang harus dilaksanakan di sekolah. Nah, selain itu apalagi Bu? Nah, tata tertib di sekolah juga yaitu salah satunya tidak boleh telat ke sekolah, tidak boleh telat masuk kelas. Agar apa? Agar
tidak boleh telat. Agar apa? Agar ilmu yang kita dapat itu berkah. Nah, selain itu apalagi coba? Nah, iya, memakai seragam. Coba misalnya kalau kita sekolah tapi kita nggak pakai seragam, wah nanti gimana ketekur ya? Mana gurunya, mana muridnya kalau nggak pakai seragam ya? Nah, tapi karena memakai seragam kita jadi tahu kalau yang memakai seragam putih merah ini adalah siswa. Kalau yang memakai seragam batik atau guru itu yaitu guru. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi tata tertib di sekolah, yaitu menjalankan piket. Nah, seperti tadi pagi ya, anak-anak sudah menjalankan tugasnya sebagai murid dengan baik, yaitu membersihkan kelas. Nah, itu juga merupakan suatu pahala bagi kita yang mengerjakannya. Nah, orang lain yang nggak piket dapat pahala nggak, Bu? Ya, dapat. Pahalanya dari mana? Pahalanya yaitu dengan membuang sampah ke tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, karena itu kan sudah disapu, dibereskan oleh teman kita yang piket tadi. Nah, ada lagi nggak, Bu? Tata tertib itu di mana lagi, Bu? Di lingkungan masyarakat, terus di mana lagi, Bu? Nah, kalau di lingkungan masyarakat itu yaitu misalnya dalam bertetangga atau ketika bermain, kita tidak boleh mengganggu teman yang lain. Misalnya mereka sedang bermain, kita mengganggunya, menghancurkan permainannya, itu tidak boleh ya. Kita harus saling menghargai. Kita juga kan gak suka ya kalau misalnya lagi main terus diganggu, kan gak suka. Nah, seperti itu. Nah, selain itu ada lagi tata tertib lalu lintas. Nah, kalian suka lihat kan ada polisi. Kalau kita lagi jalan-jalan suka ada polisi di jalan. Nah, itu polisi tersebut sedang menjalankan tugasnya, yaitu menertibkan lalu lintas. Agar apa? Ada yang tahu? Iya, agar lalu lintas ini aman, tidak terjadi kecelakaan karena sudah ditertibkan oleh polisi. Nah, kita juga sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap peraturan. Agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat menyebabkan kita dan orang lain celaka, seperti itu. Nah, banyak sekali ya anak-anak macam-macam tata tertib yang ada di lingkungan kita ini. Nah, banyak kan manfaatnya dari tata tertib ini. Nah, kita bisa saling menghormati sesama, kemudian kita menjadi lebih aman, tentram, damai, tidak ada perkelahian karena tata tertib dibuat untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, kemudian sekarang coba lihat di halaman selanjutnya, di halaman 9. Ada apa ya di situ? Nah, iya betul, itu kan ada banyak gambar tuh ya. Kan tadi sudah Ibu jelaskan nih tata tertib itu apa. Nah, coba sekarang kalian kita beri tanda senyum nih. Kalian bisa kan gambar senyum? Iya, gampang ya, mudah. Nah, kita kasih gambar senyum di gambar yang mentaati tata tertib. Nah, dan di gambar yang sedih itu di gambar yang tidak mentaati peraturan. Siap semuanya mengerti anak-anak? Siap, bagus. Oke, kita ke gambar yang pertama ya. Coba dilihat. Gambar apa ya itu? Nah, gambar itu yaitu anak-anak yang sedang berbaris rapi sebelum berolahraga. Nah, kira-kira itu mentaati tata tertib atau tidak ya? Iya, betul, mentaati tata tertib. Anak-anak suka berbaris rapi sebelum olahraga? Iya, bagus. Berarti kalian juga sudah mentaati tata tertib. Oke, selanjutnya gambar yang kedua. Coba gambar yang kedua ini termasuk mentaati tata tertib atau tidak ya?
Gambarnya itu yaitu anak yang berlaku kasar kepada teman. Itu merupakan mentaati peraturan atau tidak ya? Iya, tidak. Nah, hal tersebut bukan merupakan mentaati peraturan, karena dalam peraturan kita tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh bertengkar. Nah, oke, pinter semua ya. Coba sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Nah, gambar yang ketiga ada apa ya? Iya, gambar yang ketiga ada yang lagi marah nih. Nah, marahnya itu karena kalah. Kalahnya mungkin karena kalah bermain atau kalah apa ya, tapi perbuatan tersebut mentaati peraturan atau tidak ya? Iya, betul. Peraturan tersebut merupakan yang dilanggar oleh anak tersebut. Jadi, gambar apa ya yang kita buat? Gambar senyum atau gambar sedih? Iya, gambar sedih karena tidak mentaati peraturan. Pintar. Coba sekarang gambar yang keempat kita lihat ya. Gambar yang keempat ini yaitu sedang mengantri giliran. Nah, hal tersebut merupakan mentaati peraturan atau tidak ya? Iya, betul. Gambar tersebut menunjukkan mentaati peraturan. Karena apa? Karena mereka mengantri ya, nggak ada yang nyerobot, nggak ada yang mendahului barisan gilirannya. Nah, kita semua juga harus seperti itu ya. Kita nggak boleh misalnya kita baru datang tapi teman kita udah di depan, karena aku mah mau cepet-cepet jadi ke depan aja. Nah, itu nggak boleh ya anak-anak, itu perbuatan yang tidak baik. Nah, kalau kita mau yang lebih pertama, berarti kita datangnya harus juga yang lebih pertama daripada yang lain. Nah, tapi karena kita datangnya terakhir atau sebelum mereka, nah kita juga harus berbaris di belakang mereka. Kita tidak boleh mendahului mereka. Nah, itu juga merupakan suatu penghormatan kita terhadap mereka. Nah, jadi gambar yang keempat ini gambarnya senyum atau sedih nih? Iya, gambarnya senyum. Nah, sekarang gambar yang terakhir nih. Nah, gambar tersebut gambar apa ya? Nah, gambar tersebut menunjukkan gambar anak yang menggunakan perlengkapan untuk keselamatan. Nah, tadi kan udah dijelasin nih, itu termasuk ke dalam apa ya contohnya? Iya, peraturan lalu lintas. Nah, mereka itu menggunakan helm, menggunakan peralatan keselamatan agar ketika terjadi sesuatu mereka tetap aman karena sudah menggunakan peralatan yang khusus agar mencegah mereka dari bahaya. Nah, jadi gambar yang kelima ini mentaati peraturan atau tidak ya? Iya, betul. Gambar yang terakhir ini yaitu gambar yang mentaati peraturan. Nah, jadi kita semua harus mencontoh gambar-gambar yang mentaati peraturan. Nah, gambar-gambar yang tidak mentaati peraturan kita tidak boleh mencontohnya ya, karena kan kita sudah tahu apa manfaatnya kalau kita mentaati peraturan tersebut dan dampak kalau kita tidak mentaati peraturan tersebut. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup sekian. Nah, silakan kalian bereskan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Udah siap semua? Nah, tapi sebelum pulang, kita ulang lagi ya pembelajaran kita hari ini. Coba Ibu tanya ya, kita belajar apa saja hari ini? Iya, betul. Kita belajar tentang tata tertib, kemudian apa saja hal yang
baik dan tidak, hal yang mentaati peraturan dan tidak mentaati peraturan. Nah, betul. Coba sebutkan contoh tata tertib yang ada di sekolah. Siapa yang bisa? Iya, betul. Nah, coba sekarang sebutkan tata tertib yang ada di rumah. Iya, betul. Wah, pintar-pintar semuanya ya. Berarti semuanya sudah paham apa yang dipelajari hari ini. Nah, oke. Karena waktu sudah cukup ya untuk kita belajar hari ini. Jangan lupa belajar lagi di rumah ya, mengingat lagi, menghafal lagi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Jangan sampai dilupakan begitu saja ya. Dan jangan lupa kalian lakukan juga peraturan-peraturan yang ada di rumah, di sekolah ataupun di lingkungan. Jangan melanggarnya. Oke, siap anak-anak? Oke, bagus. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Setelah ini jangan lupa yang bertugas piket menjalankan tugas piketnya ya. Oke. Nah, silakan semuanya sikap duduknya bagaimana yang bagus, semuanya duduk yang rapi. Sudah siap semuanya? Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Silakan kalian pulang ke rumah masing-masing. Ingat, jangan main-main ketika berada di jalan. Kalau takut terjadi apa-apa. Oke, semuanya siap? Oke, terima kasih hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.